Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa di dalam program renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera kepada setiap saudara-saudara dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita yang melimpah selalu hadir di dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita buka hati dan marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kudus dan Allah yang benar. Kami bersyukur atas penyertaan yang telah melindungi setiap kami dari malam hingga pada pagi hari ini. Kini ya Bapa, di pagi yang baru ini, di hari yang baru, kami berharap dapat menghormati dan memuliakan nama-Mu dengan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Buka setiap hati kami, urapi hati kami, berikanlah kami pewahyuan, kami dapat memahami setiap kehendak-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang sampai dengan ke-8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Saudaraku, kisah ini mengajarkan kepada setiap kita tentang pentingnya menjadi saksi Kristus tanpa dibatasi oleh pelayanan kita hanya saat segala keadaan baik, tetapi namun sebaliknya, di saat keadaan tidak baik pun kita juga harus tetap menjadi saksi Kristus dan pelayan-pelayannya. Tuhan Yesus menginginkan kepada kita untuk fokus pada tugas panggilan rohani daripada Allah di dalam Kristus Yesus. Terlepas dari pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi, saudaraku, jangan menunggu keadaan hidup kita membaik sebelum kita memutuskan untuk melayani Tuhan. Karena kita dapat menjadi saksi yang penuh kuasa saat hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Selain itu, saudaraku, kita tidak perlu mengetahui kapan segala hal akan terjadi, termasuk akhir zaman. Yang terpenting adalah melakukan bagian kita sebagai saksi-saksi Kristus sepanjang hidup kita di bumi ini, saudaraku. Jangan sia-siakan waktu dengan menanti-nantikan hal-hal tertentu tanpa berbuat apa-apa. Jadilah saksi Kristus yang berdampak, dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Roh Kudus adalah anugerah Allah yang memampukan setiap kita untuk bisa hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang memiliki kuasa. Dengannya, saudaraku, kita dapat memenuhi tugas panggilan ini dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita selalu memohon agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan taat kepada setiap pimpinannya, agar kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berguna dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pertama ayatnya yang ke-6 sampai dengan ke-9, para murid-murid ini bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah pada saat itu Ia akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan ini muncul karena pada saat itu sedang berada di bawah penjajahan Romawi, dan mereka menginginkan agar kerajaan Israel dapat bangkit kembali seperti pada masa-masa Raja Daud dan Raja Salomo. Namun saudaraku, Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka tentang kapan hal itu akan terjadi. Sebaliknya, Ia mengajak mereka untuk tidak terlalu fokus pada waktu dan tanggal yang ditetapkan oleh Bapa. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mereka akan menjadi saksinya ketika Roh Kudus turun atas mereka. Mereka akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pesan yang dapat kita ambil dari ayat perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yang pertama, jangan membatasi pelayanan kita hanya saat keadaan kita baik-baik saja. Fokus kita seharusnya bukan pada hal-hal yang lahiriah, saudaraku, tetapi pada tugas panggilan rohani dari Allah di dalam Kristus Yesus. Pergumulan di dalam hidup kita tidak boleh menghalangi kita untuk menjadi saksi Kristus yang
berkuasa, memiliki kuasa, memiliki otoritas. Kita tidak perlu menunggu hingga keadaan kita membaik sebelum kita memulai untuk melayani Tuhan kembali. Mulailah bergerak mulai sekarang ini ya saudaraku, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Dan yang kedua saudaraku, kita tidak perlu mengetahui kapan tepatnya segala hal ini akan terjadi, termasuk akhir zaman. Yang terpenting adalah melaksanakan bagian kita sebagai saksi Kristus sepanjang hidup kita di dalam dunia ini. Jangan terjebak di dalam menunggu-nunggu hal-hal tertentu tanpa melakukan tindakan apapun. Karena sikap seperti itu tidak akan membuat kita menjadi saksi yang berdampak. Oleh karena itu, marilah kita bangkit dan menjadi saksi-saksi Tuhan kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus adalah anugerah Allah bagi setiap kita untuk sebagai saksi-saksi Kristus yang penuh dengan kuasa. Tanpa adanya Roh Kudus di dalam hidup kita tidak akan mampu memenuhi tugas panggilan ketika kita ada di bumi ini, saudaraku. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu meminta agar hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan taat pada pimpinannya, sehingga kita dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang berguna dan memuliakan Tuhan. Marilah kita mulai dari keluarga kita sendiri, saudara. Dimanapun kita berada, di dalam segala situasi yang kita sedang hadapi. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami ucapkan karena firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan kepada setiap kami akan tugas kami sebagai saksi-saksi-Mu. Ya Tuhan, berikanlah kiranya Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat memenuhi panggilan-Mu dengan kuasa yang Tuhan berikan. Bantu setiap kami ya Bapa, agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu dari tempat yang maha tinggi. Ajarilah setiap kami untuk tidak terlalu fokus pada situasi hal-hal yang sedang kami hadapi, tetapi fokus kami pada tugas panggilan yang telah Engkau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih atas firman-Mu. Berkati kami ya Bapa di dalam setiap aktivitas kami, baik di dalam studi, di dalam setiap tugas, pelayanan, pekerjaan kami, dan segala hal yang kami lakukan. Biarkanlah nama-Mu senantiasa dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami juga membawa segala pergumulan dan kerinduan hati kami kepada-Mu secara pribadi. Kami mengajukan permohonan kami masing-masing agar Engkau melawat setiap kami dan menyatakan kuasa-Mu atas hidup kami, memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, pertolongan Tuhan yang ajaib, jawaban-jawaban doa, jalan keluar yang ajaib, dan mujizat-Mu yang luar biasa di dalam setiap hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa kepada Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Diberkati studi pekerjaan-Mu, diberkati keluarga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati segala aspek hidup-Mu. Apa yang dikerjakan tangan-Mu Tuhan buat berhasil. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan biarlah Roh Kudus akan membantu setiap kita untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.